Oke, salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk mencoba merenungkan makna di balik ungkapan back to the Bible. Pernah dengar ungkapan ini? Pernah dengar ungkapan back to the Bible? Siapa yang paling sering menggunakan ungkapan ini dalam diskusi-diskusi antar agama? Siapa? Back to the Bible. Yang pertama, ini adalah slogan yang menggoda, tapi penuh dengan ilusi. Ya, Back to the Bible, yang artinya kembali ke kitab suci, itu terdengar seperti ajakan tulus untuk kembali kepada sumber iman yang murni. Tapi apakah benar mungkin untuk kembali ke Alkitab tanpa membawa serta interpretasi manusiawi yang tak terhindarkan? Ibarat seseorang berkata, saya ingin makanan asli tanpa bumbu, lalu tetap menambahkan selera pribadinya ke dalam resep. Ya, klaim kembali ke Alkitab seringkali adalah dalih halus untuk menggantikan otoritas tradisi apostolik dengan otoritas interpretasi pribadi, atau lebih buruk, dengan otoritas pendeta lokal yang memonopoli tafsir. Nah, itu hal yang pertama ya. Hal yang kedua, kembali ke Alkitab, tapi versi siapa? Ironi besar dari gerakan Back to the Bible adalah banyak dari mereka yang mengusungnya bahkan tidak punya Alkitab sampai 1500 tahun setelah Kristus wafat. Siapa yang menyusun kanon kitab suci? Siapa yang menjaga dan menyalin teks-teks suci selama berabad-abad sebelum mesin cetak? Ternyata mereka, para uskup, para bapak gereja, dan ya, gereja Katolik yang justru menjadi sasaran kritik gerakan ini. Aneh bahwa mereka yang meneriakan Alkitab saja justru berdiri di atas warisan gereja yang mereka tolak. Kemudian ada hermeneutika liar tanpa jangkar. Back to the Bible tanpa tradisi gereja ibarat pelaut yang membuang peta kuno dan berkata, saya hanya butuh laut dan kompas buatan saya sendiri. Akibatnya ribuan denominasi lahir dari satu buku yang sama. Semua mengklaim kebenaran, semua bersandar pada Roh Kudus, semua bertolak belakang satu sama lain. Apakah ini buah dari kejujuran teologis atau justru buah dari kesombongan tafsir bebas yang tidak mau tunduk pada komunitas iman yang historis dan universalis? Kemudian ada retorika anti-Katolik yang berbau anti-sejarah. Back to the Bible kadang-kadang menjadi senjata untuk menuduh Katolik telah menyimpang, menambahkan doktrin, dan menyembah berhala. Namun para penganjur slogan ini sendiri sering meminjam konsep dari filsafat modern, revivalisme Amerika abad ke-19, bahkan psikologi populer. Tanpa sadar, mereka jauh lebih modern daripada Alkitab itu sendiri. Mereka menganggap tradisi kuno sebagai musuh, padahal tanpa tradisi itu tidak akan ada Alkitab yang bisa mereka bawa-bawa dalam mimbar plastik hari Minggu. Kemudian ada fetis terhadap huruf, suka mengagung-agungkan huruf ya, aksara, tetapi abai terhadap inkarnasi. Back to the Bible adalah bentuk baru dari literalisme yang tidak memperhitungkan misteri inkarnasi, bahwa sabda menjadi daging, bukan menjadi buku. Gereja tidak lahir dari buku, tetapi dari perjumpaan para murid dengan Kristus yang bangkit. Baru kemudian muncul tulisan-tulisan. Nah, dalam urutan ini, gereja mendahului Alkitab. Mengangkat Alkitab di atas gereja adalah membalik urutan sejarah keselamatan. Semacam bidat terselubung dalam kemasan modern. Ya. Nah, kemudian ada sola scriptura, itu adalah iman tanpa fondasi nyata. Dalam praktiknya, back to the Bible berujung pada sola scriptura, sebuah konsep yang terdengar saleh tapi mustahil dipraktikkan secara konsisten. Karena Alkitab tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan modern tanpa tafsir. Dan ketika tafsir dilepaskan dari komunitas umat yang hidup yang disebut gereja, maka yang tinggal adalah suara tafsir individu yang tak terverifikasi. Gereja Katolik tidak menolak Alkitab,
tapi menempatkannya dalam simfoni, tradisi, dan magisterium, sebagaimana mestinya. So, kembali kepada Kristus, bukan sekedar buku. Kita tidak dipanggil untuk back to the Bible, tetap sebagai teks, tapi untuk kembali kepada Kristus yang hidup dalam tubuh mistiknya, yaitu Gereja Katolik. Sebab Kristus tidak menulis buku, Dia membentuk komunitas, dan komunitas itu masih ada, masih hidup, dan masih menjaga warisan suci yang telah diteruskan sejak para rasul. Bukan dengan suara menggelegar dan slogan kosong, tapi dengan kesetiaan dalam doa, sakramen, dan tindakan kasih yang konkret. So, my friends, what do you think? Back to the Bible or back to before the Bible? That is the Catholic Church.